merasa bangga akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Jenazah almarhum almarhumah yang sekarang berada di alam barzakh atau di alam Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, kalau sekarang kita takziah di tempat ini, itu berarti kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu pasti akan sama dengan almarhum. Cuma waktunya yang kita tidak tahu. Kata Al-Quran, kata Allah disebutkan, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna syai'an wa la yastaqim. Setiap umat, setiap manusia telah ditentukan ajalnya atau mautnya. Ketika nyampe, kita sampai ajal itu, maka tidak akan ditambah dan dikurangi walaupun sesaat. Jadi udah pasti nyampe. Cuman kapan, di mana, dan keadaan apa, kita tidak tahu. Karena Allah merahasiakan kematian manusia atau ketahuan kita itu Allah merahasiakan dengan 3 cara. Yang pertama, waktu kematian kita. Kapan kematian kita? Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kenapa Allah selalu rahasiakan? Tujuannya biar kita selalu menyiapkan diri dari persiapan ketika untuk menghadapi kematian itu. Jadi dirahasiakan. Tapi yang pasti bisa besok, bisa hari ini, bisa tahun depan atau bulan depan, pasti nyampe. Dan kita tidak bisa lari dari kematian itu. Kata Allah, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, maupun berada di tempat benteng yang kokoh, maka kematian akan mendatangi kita. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, jadi kematian itu sebenarnya mengingatkan kita. Nah itu banyak. Kata Nabi disebutkan, saya tinggalkan 2 nasihat kepada kalian. Yang pertama adalah nasihat yang tidak berbicara atau tidak ngomong, yaitu kematian. Itu adalah nasihat. Yang kedua, kata Nabi, saya tinggalkan nasihat yang pandai berbicara, yaitu Al-Quran. Jadi kita sudah ditinggali, disiapkan, diberikan nasihat-nasihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang kita tidak sadar. Kita sekarang sudah masuki 2025. Kemarin kita masih tahun 2024. Berarti secara tahun umur kita sudah dikurangi 1 tahun. Dan sekarang hari ketiga berarti umur kita sudah dikurangi 3 hari dari tahun baru ini. Berarti kita tambah mendekati kematian kita. Karena sudah ditentukan kematian kita. Jadi jangan kita enak-enak, santai,
makan aja tidur makan tidak ibadah, itu sangat merugi. Jadi harus dipersiapkan. Pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pintar, kata Nabi, kata sahabat kepada Rasulullah. Terus kata Rasulullah, itu orang yang paling cerdas dan paling pintar adalah orang yang selalu mengingat kematiannya dan yang selalu memperbanyak persiapan untuk bekal menuju kematiannya. Itu yang dikatakan oleh Nabi orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan yang ranking 1 terus di sekolah, ataupun yang IQ-nya 200, atau yang banyak mendapatkan penghargaan. Bukan itu kata Nabi. Tapi orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu ingat kematiannya dan selalu mempersiapkan apa bekal yang dibawa setelah menghadap kematian itu. Jadi tentunya yang dibawa amal-amal soleh kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, sebenarnya kita sudah dipanggil, diteriakin oleh kubur setiap hari 5 kali sehari semalam. Kubur itu berteriak kepada kita. Kata kubur, saya adalah tempat yang gelap, tempat kesendirian, kata kubur. Di kubur itu kita sendiri, Bapak Ibu, tidak ada teman, tidak ada tetangga kayak kita sekarang ngumpul. Kita kesendirian di kubur itu. Maka kata kubur, bawalah dari dunia itu adalah dengan yang menjadi teman di kubur. Apa teman di kubur kita? Kata hadis itu disebutkan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi jangan lupa di tahun baru ini, yang kemarin bacanya setiap hari mungkin 1 lembar, tambah nanti dengan 1 juz. Karena nanti apa? Al-Quran yang kita baca itu nanti menjadi teman di dalam kubur yang kesendirian itu. Maka di dalam hadis disebutkan, kata Nabi, nanti yang membantu menemani kita adalah bacaan Al-Quran, dan yang membantu menjawab di dalam kubur itu pertanyaan malaikat adalah dengan bacaan Al-Quran kita. Terus apa teriakan kubur yang kedua? Kata kubur itu, ana baitul balam, kata kubur, saya adalah tempat yang sangat gelap gulita. Jadi kubur itu sangat gelap gulita dan sempit sekali. Bayangkan, udah ditutup dengan kayu, ditimbun dengan tanah, diinjek lagi sampai rapat tanah itu. Bagaimana nggak gelap? Bagaimana nggak ngap itu? Maka kata kubur, bilang biar kamu tidak gelap, kata kubur itu, maka perbanyaknya dia mulai sholat malam. Jadi dengan sholat malam itu yang menyebabkan nanti kubur kita itu terang benderang. Terus apa kata kubur? Teriakan kubur yang ketiga, kata kubur, saya adalah rumah atau tempat binatang buas. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan dianggap kubur tertutup itu tidak ada binatangnya. Banyak ular segala macam. Maka di dalam hadis disebutkan, orang yang tidak sholat atau tarikus sholat, meninggalkan sholat, itu akan selalu dicabik-cabik oleh ular yang berkepala 7. Kata Nabi, nama ularnya adalah Sujaul Afro. Dicabik-cabik oleh ular berkepala 7, dilepeh lagi, hancur lagi, jadi lagi, terus dan seterusnya. Jadi ketika di dalam bahasa itu sudah tidak ada mati lagi, kita sudah kalau disiksa ya disiksa terus, dihancurkan, timbul jadi manusia lagi. Maka kata kubur, persiapkan ketika dunia itu, kalau ingin tidak dicabik-cabik oleh binatang buas, perbanyaknya baca Bismillahirrahmanirrahim dan perbanyak bersyukur. Jadi bersyukur kalau orang yang sudah sholat 5 kali sehari semalam, udah pasti baca Bismillahnya itu
Kalau paling sedikit itu 17 kali ya baca bismillah. Jadi segala perbuatan apa yang kita bacakan baca bismillah. Karena diantaranya bacaan bismillah itu yang kita mencegah dicabiknya atau dimakannya oleh ular dan ulat di dalam kubur. Dan banyak beramal soleh, kata Nabi. Di samping itu yang kelima, kubur juga berteriak 5 kali sehari, itu berteriak manggil-manggil manusia. Kata kubur, saya adalah tempat pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Jadi di dalam kubur kita itu nanti pasti diperiksa Bapak Ibu. Ketika sudah dikuburkan, sudah masuk roh ke alam ke raga kita, maka manusia yang sudah dikuburkan itu akan duduk dan hidup kembali. Dan di saat orang yang bertakziah atau melayat di kubur itu meninggalkan kuburnya, orang yang terakhir 7 langkah meninggalkan kubur, maka dimasukkanlah roh ke dalam jasad kita yang sementara itu. Baru datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk mempertanyakan apa yang kita lakukan ketika di dunia. Terus kata kubur gimana biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Kata kubur, bawalah bekal dari dunia dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita tidak sembarangan kita datang takziah itu, kita mendapat pahala besar. Kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah itu merupakan suatu pahala yang besar sekali. Jadi nanti kalau orang yang banyak membaca kalimat la ilaha illallah itu dibantu, walaupun nggak ngerti bahasa Arab pasti bisa jawab, karena pertanyaan malaikat itu bahasa Arab, bukan bahasa Betawi atau bahasa Jawa. Pertanyaannya simpel, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imamuka, apa imammu, wa ma kiblatuka, apa di mana kiblatmu, wa ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Itu sebagian kecil Pak, masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi kalau itu bisa dijawab yang 5 itu insya Allah masuk surga ya. Tapi tidak mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang simpel itu kalau tidak melakukan amalan-amalan yang diberita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa menjawab itu ketika kita biasa membaca dzikir, kita biasa membaca syahadat, kita biasa membaca Al-Quran, kita biasa sholat, itu nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat. Jadi gampang kan, sudah dikasih bocoran oleh Rasulullah pertanyaan-pertanyaan itu. Beda dari sekolah, kalau di sekolah ulangan itu dirahasiakan jawabannya, tapi kita udah dikasih jawaban pertanyaan dan jawabannya, maka usahakan dihafalin tuh. Terus apa yang kita harus siapkan yang tadi? Amal-amal soleh kita, banyak bersedekah, terus baca la ilaha illallah. Maka kata Nabi, barang siapa yang baca di akhir hayatnya membaca kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Jadi ketika akhir hayatnya keluar kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi pasti masuk surga. Maka belajar kita ketika mikirin tahlil ini kan belajar biar hati kita selalu bertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebiasaan itu akan selalu keluar dari mulut kita ketika kita dibiasakan setiap hari melakukan bacaan-bacaan gitu, mendawamkan kalimat tauhid, mendawamkan kalimat-kalimat yang baik, itu akan keluar dari mulut kita sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Maka dianjurkan setelah sholat kita dianjurkan untuk berzikir, baca selawat dan lain-lain sebagainya. Tujuannya adalah amalan-amalan soleh kita itu yang dibawa menjadi bekal nanti di akhirat setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya ketika kita mendatangi takziah ini sebenarnya sebagai peringatan kepada kita. Di samping itu juga ketika bertakziah itu ada 2 nikmat. Yang pertama apa nikmat kita? Nikmat zahir kita. Kita berkumpul di tempat takziah ini sudah pasti mendapatkan pahala. Yang kedua adalah kenikmatan batin. Kita dari awal baca
kalimat-kalimat thayyibah, baca Fatihah, baca sholawat, baca Al-Quran, baca tahlil, dzikir, tahmid dan sebagainya, itu adalah pahala-pahala besar. Ketika kita baca tahmid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kata Nabi, barang siapa yang ingin diringankan, diberatkan timbangan kebaikannya dan diringankan dosanya, timbangan dosanya diringankan dan diberatkan timbangan kebaikannya, kata Nabi, perbanyaklah baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus baca Yasin tadi, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Alaq, An-Nas. Kata Nabi, barang siapa yang mendawamkan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kata Nabi, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran 3 juz. Surat Al-Ikhlas, apalagi di dalam salat, pahalanya besar itu. Maka perbanyaklah baca surat Al-Ikhlas. Terus baca surat Yasin. Yasin itu hatinya Al-Quran. Dan membaca surat Yasin, kata Nabi di dalam tafsir Al-Quran itu disebutkan, kalau mengharapkan sesuatu kebaikan ketika mendapatkan musibah, kata Nabi, maka bacalah surat Yasin. Jadi surat Yasin itu bisa diniatkan untuk apa saja. Kalau ingin mendapatkan rezeki yang halal, untuk mendapat musibah, silakan, kata Nabi, baca Yasin. Karena Yasin itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang yang membacanya. Di samping itu, kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran itu 1 alif, kata Nabi, alif lam mim, kata Nabi, itu bukan 1 huruf, kata Nabi. Alif lam mim itu adalah 3 huruf, kata Nabi. 1 hurufnya itu adalah pahalanya 10 kebaikan. Kalau 3 huruf berarti 30 kebaikan. Kalau surat Yasin 83 ayat, berapa kebaikannya? Berapa pahalanya? Makanya kita datang undang ke sini itu bersyukur kita dapat pahala banyak. Sampai duduk kita bersama mendoakan almarhumah. Kata Nabi, kalau kita berkumpul di majelis zikir lebih 40 orang ke atas, kata Nabi, pasti diterima doanya. Karena di antara yang 40 itu salah satunya ada yang wali. Ada yang wali, salah satunya itu wali. Wali artinya paling dekat kepada Allah. Makanya ketika zikir bersama itu pasti doanya diijabah, karena ada yang wali dari salah satu kita. Tuh, makanya kita bersyukur masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkumpul, dan mudah-mudahan di tahun baru ini kita bisa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kebaikan kita, meningkatkan amal-amal soleh kita, biar tidak menyesal ketika masuk ke alam kubur. Orang yang meninggal ketika masuk kubur itu terjadi penyesalan. Kata orang yang meninggal, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin karim fa asaddaka wa aku minas sholihin. Kata kubur teriak, jenazah yang sudah dikubur, ya Allah, kenapa tidak dikasih kesempatan ya hidup saya walaupun sebentar? Kata jenazah itu. Apa tujuannya? Kata jenazah, kalau saya dihidupkan walaupun sebentar, saya akan bersedekah dan beramal soleh. Jadi bisa ketika kubur itu, kalau kita waktu di dunia tidak beramal soleh. Yang paling dituntut oleh jenazah itu, saya kalau hidup ke dunia, saya akan bersedekah, akan saya simpahkan seluruh harta saya. Nyesel. Terus kata Allah, dari dulu kemana lo, katanya. Sekarang udah baru tahu, nyesel tidak melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak melakukan ibadah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, saya kira segitu aja, karena banyak sudah orang tua yang mengantuk, dan juga kalau kebanyakan, kalau orang sudah tua itu lupa, karena otak itu sudah tumpul, dan juga pemuda-pemuda juga banyak lupa sekarang. Tapi mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya dan menjadikan suatu itibar kematian itu kepada kita semuanya, dan menjadikan kita lebih iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah dan ketidakan itu pasti dari saya pribadi. Demikian, wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam duka tak merubah ceritanya. Hanya hening dan berjuta tanya dalam resah, dalam pasrah. Terangkanlah, terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah. Detik waktu yang memburu, detik yang tak pernah kembali padamu. Terangilah, terangilah, bimbing kami dalam langkah. Ampunilah, maafkanlah dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha.